Polisi menggelar prarekonstruksi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Prarekonstruksi ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari penyidik Polda Metro Jaya, tim Inavis, Puslapfor, dan kedokteran forensik. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian, prarekonstruksi ini dilakukan yang kedua kalinya di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Prarekonstruksi pertama berlangsung pada Jumat malam yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hasil prarekonstruksi yang diperoleh pada Jumat malam dan kemarin akan dicocokkan dengan yang ada di TKP dengan melibatkan sejumlah tim. Sejumlah adegan dilakukan oleh tim penyidik dalam prarekonstruksi ini, terutama yang menyangkut kasus tembak-menembak. Sementara itu, di Mauro Jambi, polisi segera melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua Huta Barat. Pada hari Jumat, penyidik meminta keterangan 11 anggota keluarga Brigadir Joshua di Polda Jambi. Pemeriksaan menindaklanjuti laporan keluarga soal dugaan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat terhadap Brigadir Joshua. Menurut pengacara keluarga, Brigadir Joshua salah satu alasan permintaan otopsi ulang karena otopsi pertama dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga. Tim TV One mengabarkan. Itu dilaksanakan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan membuat asumsi TKP yang hadir semuanya penyidik. Ya. Nah, kemudian apa yang diperoleh tadi malam, hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis. Tadi sudah disebutkan Pak Kadif Humas, ada laboratorium forensik, kedokteran forensik, dan Inavis. Itu. Nah, kemudian perlu juga saya update bahwa kemarin penyidik beserta dengan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, ya, virtual karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Nah, kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah, kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik dan kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi. Saya kira itu. Aja Pak tadi. Ya, semua adegan yang terkait dengan peristiwa tembak-menembak. Berarti ada tembak-menembaknya tuh ada juga. Kita mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini belum menghadirkan saksi ya. Kita lagi mempersiapkan dokter-dokter ahli forensik dari berbagai rumah sakit, antara lain RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat maksudnya, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, RSCM, termasuk dari akademisi, termasuk dari Rumah Sakit Swasta Nasional gitu. Baik, ini dalam peninjauan ini apa saja nanti Pak yang akan dilakukan? Kita lagi meninjau apakah di sini memungkinkan dipasang tenda untuk melakukan otopsi. Sekiranya tempat kurang memadai dan kurang nyaman buat dokter, kita berencana mau meminjam salah satu rumah sakit terdekat di sini. Kemungkinan rumah sakit mana Pak? Rumah sakit umum daerah di sini, Sungai Bahar itu. Baik. Bang Omar, ada info tanggal hari Rabu jadinya untuk otopsi sendiri. Informasi sementara begitu, tapi 2 hari lalu kami rapat, informasinya itu awal minggu depan, berarti kalau awal kan Senin. Tetapi karena masih menyangkut administrasi, jadi mungkin Rabu baru bisa mereka. Tapi tadi informasi dari Jakarta, mereka berangkat Selasa, berarti akan dilakukan Rabu. Wow. Iya, babak baru lagi. Kemarin usai prarekonstruksi kedua, kemudian nanti hari Rabu akan dilakukan juga ya otopsi ulang, mulai dari ekshumasi diberlakukan. Tapi kita coba akan gali lagi hal ini. Sudah hadir di samping saya, sudah ada Mas Mansur Febrian, pengacara keluarga dari Brigadir J. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Selamat pagi Arif, Maria, terima kasih. Dan juga sudah terhubung bersama kami langsung dari Semarang, Jawa Tengah, ada Pak Albestus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mas Adi, Mbak Maria. Iya Pak Wahyu, saya mau ke Mas Febri dulu. Mas Febri, bolehlah kemudian kasih komentar terkait dengan prarekonstruksi kemarin dari tim kuasa hukum seperti apa? Baik, terima kasih. Kemarin betul memang telah dilaksanakan prarekonstruksi
yang dihadiri oleh memang Pak Andirian dan Pak Kadip Humas. Iya. Dalam hal ini di rumah dinas kediaman Bapak nonaktif Kadip Propam. Namun kami mengetahui adanya prarekonstruksi tentunya dari rekan-rekan media. Hingga ada keterlambatan dari tim untuk bisa menghadiri ataupun datang ke rumah dinas tersebut. Memang perlu disampaikan. Ini kan baru prarekonstruksi Iya, kan, betul. ranah penyidik. Namun setidaknya apabila memang ada pemberitahuan kita juga bisa mengawal karena kalau melihat undang-undang kita juga salah satu Nah, undang-undangnya penegak hukum. bagaimana? Undang-undangnya bagaimana? Karena kita juga termasuk dalam satu ruang lingkup penegak hukum, dan antaranya adalah polisi, kemudian kejaksaan dan juga Kuasa hukum. hakim dan kami advokat. Iya. Nah, kami mengharapkan juga ada sinergi tentunya dalam pengungkapan perkara ini supaya lebih transparan dan lebih akuntabel. Dan kita juga tujuan kita apabila memantau terkait perkara ini kan tujuannya untuk pembelaan nantinya ataupun penambah bukti-bukti atau apapun nanti buat kita. Setidaknya kita bisa melihat oh ternyata seperti ini. Jadi tidak ada lagi nanti mungkin yang dianggap spekulasi atau apapun. Ternyata betul nih tim khusus yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri ini sangat transparan. Itu harapan kami. Oke, jadi artinya prarekonstruksi kemarin nilai masih belum transparan. Gitu ya. Sudah transparan namun memang kita karena mungkin tidak ada undangan karena seperti yang Pak Rian sampaikan bahwa Sampai ini acara berlangsung dan selesai juga tidak ada informasi. tidak ada, kami mengetahui memang daripada media, dari teman-teman media semua. Ya kan waktu itu Bang Johnson pukul 15 baru sampai di TKP. Oke. Gitu. Oke, baik. Artinya tidak ada informasi dalam proses prarekonstruksi dan Anda mempertanyakan transparansi dari koordinasi yang sudah tercipta pada saat gelar perkara beberapa waktu lalu, begitu lah ya. Sebetulnya itu masuk ke harapan kami ya sebagai sama-sama sebagai penegak hukum. Dalam hal ini memang sedang mengungkap perkara yang sedang menjadi domain publik. Kita pengennya ada sinergi dalam Bang misalnya. Apa sih yang dikhawatirkan Mas Febri? Setelah adanya keterbukaan dan langsung ada olah TKP saat itu, kita tidak begitu ada kekhawatiran sebetulnya. Namun setidaknya kita kan ikut ambil bagian dalam waktu melihat proses prarekonstruksinya seperti apa sebetulnya. Kan? Pak Wahyu, kalau begitu apa responnya Pak? Dinilai prarekonstruksi kemarin kok ya nggak ada informasi yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, paling tidak juga bisa turut mengawal. Kalau menurut Anda seperti apa? Terima kasih Mbak Maria. Jadi perlu saya posisikan dulu posisi Komponas ya. Komponas ini bukan penyidik, Komponas ini pengawas. Nah, kemudian respon apa yang sudah dilakukan oleh pihak penyidik 2 kali prarekonstruksi dari kemarin siang ya, dari Sabtu siang dan dari Jumat Sabtu siang dan Jumat malam dilakukan. Kami sudah konfirmasi ke pihak penyidik, memang prarekonstruksi itu hanya mencocokkan data-data tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh tim penyidik. Nah, posisi kami sekarang mengawasi. Nanti ketika rekonstruksi kita akan lihat betul apa yang dilakukan, bagaimana tahapannya, prosesnya. Ketika nanti ada hal yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan KUHP, itu kami akan nanti merapatkan dan akan punya sikap. Jadi selama ini kami masih melihat ini masih on the track, masih sesuai dengan jalur. Nah, dan tadi soal transparansi. Jaminan kami dari Komponas, karena selama ini kan Komponas memang pengawas eksternal, kami di luar. Sekarang dilibatkan langsung, sehingga kami bisa mengamankan ya di jalan. Walaupun kami nggak bisa nyidik, tapi semua proses kami ikuti. Kami menugaskan 2 orang komisioner kami untuk melekat, yaitu Pak Beni Mamoto dan Bu Pungki Indarti. 2 komisioner ini kami tugaskan oleh Komponas untuk melekat sehingga semua proses bisa diikuti. Nah, kemudian juga Ketua kami, Pak Mahfud MD, secara tegas menegaskan ke kami, arahan ke kami, bahwa Komponas agar bicara dengan fakta, kumpulkan data yang benar-benar punya kredibilitas. Kemudian yang ketiga, analisis yang rasional. Nah, ini semua menjadi pegangan kami, termasuk prarekonstruksi ini. Kami tentu akan tanya, kami juga tidak diundang ini Pak Kuasa Hukum, diundang, tetapi sudah ada penjelasan bahwa karena ini memang belum melibatkan, tetapi ketika nanti rekonstruksi pasti tidak melibatkan. Pak Wahyu, kan sempat ada semacam kayak hubungan yang kemudian sedikit banyak
cair gitu loh ya kan pada saat gelar perkara. Karena beberapa hari lalu kami juga mengundang Pak Mansur Febrian yang mewakili dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir J yang sedikit banyak ya senang gitu ya ada pertemuan dan juga di situ dibeberkan perkara-perkaranya dan lain sebagainya. Nah untuk konteks itu oke lah mungkin kontennya 100 gitu ya kali ya Pak Wahyu. Komunikasi dua arah. Nah komunikasi dua arah. Nah kenapa untuk yang urusan ini kok nggak diinformasikan gitu loh. Apalagi kalau tadi misalnya dibilang Pak Wahyu Kompolnas kan ada di dalam saat ini. Sempat nggak ingin mengingatkan gitu kasih tahu dong rekan kita yang ada di keluarga brigadir, nah, misalnya seperti Paling itu tidak Pak. tahulah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim khusus ini seperti apa gitu Pak. Baik, saya mundur sebentar ya. Jadi awal mula mengapa ada dorongan atau tekanan dalam tanda petik untuk transparan, awal mulanya kan ada official statement dari Humas. Kemudian ternyata ada respon publik yang menilai ada yang banyak yang janggal. Kompolnas melihat ini sebagai sesuatu yang harus diluruskan. Kami sudah bertindak, tapi kemudian ada follow up yang sangat responsif dari Bapak Kapolri melibatkan Kompolnas di dalam bersama dengan Komnas HAM. Tetapi Komnas HAM menolak untuk bergabung di dalam karena sudah punya SOP sendiri. Kami menghormati itu karena memang tupoksinya berbeda. Kalau Kompolnas sesuai undang-undang memang sebagai pengawas eksternal dari Polri. Nah, dalam perkembangannya kami melihat kejanggalan yang disebut oleh publik itu tidak boleh didiamkan. Harus ada klarifikasi. Itu tugas Kompolnas untuk mengklarifikasi itu dan masuk ke dalam. Salah satunya ketika ada kecurigaan otopsi yang pertama. Kemudian sempat kan ada penolakan untuk otopsi ulang. Tetapi dengan diskusi cara kami menyampaikan kepada internal Polri kan juga dengan apa yang kami lakukan tidak semua harus terpublikasikan bagaimana dialog kami dan akhirnya kan menunjukkan hasil yang kita semua sudah tahu akan ada otopsi ulang. Nah, kaitannya dengan prarekonstruksi, tentu Polri punya pertimbangan atau penyidik punya pertimbangan tertentu. Itu nanti juga akan kami dalami bahwa ada suara publik tidak transparan. Kita harus bisa buktikan bahwa statement Kapolri untuk transparan dan akuntabel itu jangan sampai hanya lip service. Apalagi beliau menekankan adanya scientific crime investigation. Artinya ketika kita bicara mengenai proses ini tidak hanya sekedar pengakuan atau pemeriksaan, tapi juga dengan bukti-bukti ilmiah. Apalagi tadi sudah dijelaskan akan melibatkan banyak expert ya, baik dari TNI maupun dari rumah sakit luar. Ini kalau kita bicara soal dunia akademik itu kan bisa salah tapi nggak boleh bohong. Itu dia, nggak boleh bohong jangan lain ya. Jadi ini apalagi ini diawasi banyak kalau rekan-rekan yang di kampus, saya bisa di PTK sehari-hari. Jadi itu doktrin kami. Boleh salah. Jadi kalau salah tapi itu jangan bohong. Tapi tidak boleh bohong. Nah, ini yang penting ini. Nah, jadi kalau memang ada salah, akui salah ya Pak Wahyu ya. Akui salah ya. Nah, ini penting sekali ya. Karena bisa saja salah metodologi atau salah dalam proses, tetapi nggak boleh bohong. Maka kita awasi bersama lah, jangan hanya Kompolnas, masyarakat yang awasi, tetapi kita di dalam akan sesuai posisi kita mengawal itu. Turut mengawal semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Wahyu, Mas Febri, tapi usai jeda kita jeda terlebih dahulu saat lagi untuk Anda.